Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyyuna Muhammad ibn Abdillah man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita udah membahas tentang bab amalan yang apa yang mesti kita lakukan di hari Jumat. Betul? Maka hari ini kita akan amalan apa yang kita lakukan di hari Jumat kemarin ya. Baik, sekarang kita akan membahas amalan apa yang punya amalnya kecil tapi pahalanya besar. Belum ya? Baik. Al-amalu shaghiru wa akbaru jazaa indallah. Jadi dalam hidup kita ini ada amal itu kecil tapi pahalanya besar di mata Allah. Nah, yang pahalanya besar ini kita kerjakan. Boleh nggak kita beribadah mengharapkan pahala? Boleh. Banyak orang bilang, ibadah tuh jangan mengharapkan pahala. Kenapa? Yang penting Allah ridho. Tidak. Boleh beramal itu mengharapkan pahala. Makanya banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan terkait dengan amal ini pahalanya sekian, amal ini pahalanya sekian. Solat di Masjid Kuba sama dengan 1 kali umrah. Solat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali solat di daerah. Solat di Masjidil Haram sama dengan 100 ribu kali solat di daerah, gitu ya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang kita dibolehkan untuk beramal mengharapkan pahala. Jadi kita boleh beramal mengharapkan pahala. Nah, yang kedua, kita boleh beramal mengharapkan surga. Jadi ada orang kadang-kadang ngomong, kita nggak usahlah beramal untuk surga, yang penting Allah ridho. Enggak, boleh kok kita beramal untuk surga. Makanya digambarkan pintu surga oleh Allah, al-jannatu tajri min tahtihal anhar, bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai ya yang sangat indah. Jadi ibu boleh. Kenapa ya? Karena handphone saya kali ya.
Jadi ibu boleh beramal untuk mendapatkan pahala yang banyak, boleh beramal mendapatkan surga, dan boleh beramal untuk mengharapkan ridho Allah. Tiga-tiganya boleh aja, it's okay, nggak ada masalah. Justru orang yang berilmu itu dia punya cara gimana biar amalnya sedikit tapi pahalanya besar di mata Allah Azza wa Jalla. Ya, oke. Ibu maunya tadi membahas tentang amal kecil pahala besar. Ini mah gampang, pembahasannya mudah saja. Amal kecil pahala besar, gampang dilakukan pahala besar adalah sholat sunat fajar. Nah, itu kecil amal pahala besar. Apa itu sholat sunat fajar? Sholat yang dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat fajar adalah qabliyah subuh. Sholat sunat fajar itu dalam dalil dikatakan rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Dan kalau ibu melakukan sholat sunat fajar itu pahalanya besar, dan kemudian doa ibu akan diijabah ketika ibu melakukan sholat fajar. Di dunia ini kan kita punya banyak doa. Kadang-kadang suami tak sesuai keinginan hati ingin kita doakan. Kadang-kadang hutang berserak-serak ingin kita doakan. Kadang-kadang hati gundah gelisah ingin kita doakan. Kadang-kadang hati tak tenang pengen kita berdoa. Kadang-kadang pengen punya keturunan yang soleh. Kadang-kadang pengen punya menantu yang soleh. Kadang-kadang kita pengen punya cucu tapi belum dapat. Kadang-kadang kita pengen anak kita jadi anak yang soleh tapi dia masih durhaka. Kadang-kadang hati kita gelisah perlu kita doakan. Doakan itu lakukan waktu sholat fajar. Itu doa kita mustajab. Rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Dilakukan setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Yang penting selama masih ada waktu subuh boleh. Ibu bangun jam 4 lewat 50 menit, lakukan sholat fajar 2 rakaat, lanjut sholat subuh. Walaupun kita cuman di rumah boleh, nggak ada masalah. Yang penting azan dulu baru sholat fajar, atau nama lainnya qabliyah subuh. Sengaja aku sholat sunat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi ibu, karena saat sholat sunat fajar itu adalah sholat yang luar biasa dahsyat, doa mustajab. Sebelum sholat itu ambil pena, ambil kertas. Macam ibu ini kan mencatat nih. Ya kan, memang kalau ceramah saya tak dicatat kata jemaah saya susah. Ceramah ustazah harus dicatat. Kok tak dicatat lupa Oke, jadi ambil pena, ambil kertas, ibu catat, ibu pengen doanya apa. Nah nanti habis sholat fajar tuh ibu doa. Oke? Kok diam aja? Oke ya. Nah, jadi muncul pertanyaan kayak gini, Ustazah, saya sholat fajar dulu baru sholat subuh, baru zikir dan doa gimana? Atau habis sholat fajar zikir dan doa, baru subuh zikir dan doa? Jadi gini, jika waktu subuhnya masih ada, lebih bagus habis sholat fajar ibu doa dulu. Tapi kalau waktu subuhnya udah hampir habis, maka ibu setelah sholat subuh aja ibu zikir dan doanya. Karena masalahnya adalah setelah sholat fajar itu doa kita tuh mustajab gitu lah. Oke. Naik. Oh, sujud sebelum salam. Kalau doa sujud terakhir setiap mau habis sholat itu semua sholat bisa. Nggak cuman sholat fajar aja. Semua sholat bisa doa sujud terakhir ketika mau habis sholat. Belum tahu? Jadi sujud terakhir ketika mau habis sholat itu mustajab. Baca Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Baca 11 kali. Itu semua sholat mak, nggak cuman sholat fajar aja mak.
Kalau bahasa Indonesia, doa sujud terakhir ketika mau habis sholat boleh, tapi tutup bibirnya dalam hati. Pintar anak mama, boleh. Jadi nggak bisa bahasa Arab, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Oh, jidat hitam kebanyakan sujud. Kayak ngapa? Semua jenis sholat boleh doa sujud terakhir. Bahkan sholat berjamaah boleh. Misalnya ibu sholat zuhur berjamaah, imamnya sujud, ibu sujud. Nanti imamnya duduk tahiyat akhir kan? Allahu Akbar. Ibu lama aja. Allahu Akbar. Jangan lama betul sampai ngopi pula imam dulu baru ibu selesai. Yang ada pulanglah dia ke rumah. Jadi jangan terlalu lama. Jadi doa sujud terakhir ketika mau habis sholat, seluruh jenis sholat itu bisa. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, baik berjamaah maupun sendiri. Ya, jadi ini Masya Allah, lakukan sholat fajar istiqomah. Sudah banyak yang tadinya nggak tahu jadi tahu dan mengamalkan ini. Cobalah rasakan perubahan hidup, bahwa sholat fajar itu insya Allah doa kita itu mustajab. Suratnya apa? Suratnya terserah, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nah, kalau ibu ke masjid sholatnya, maka posisi sholat fajar itu adalah antara azan dan iqomah. Iya kan? Kalau orang sudah melakukan sholat berjamaah, janganlah lagi ibu sholat fajar di masjid. Ikut imam aja jauh lebih baik. Ada ragu tentang fajar? Iftitah pada semua jenis sholat tidak wajib. Iftitah itu sunnah mak. Nggak baca iftitah nggak apa-apa mak. Mau ibu sholat zuhur, mau ibu sholat asar, mau ikut sholat maghrib, mau sholat fajar, mau sholat awabid, iftitah itu tak wajib. Dia sunnah sholat, dia tidak rukun sholat. Makanya rukun sholat setelah takbir langsung Al-Fatihah. Ada yang ragu lagi? Kalau ragu tanya. Kalau ragu nanti tak terkerjakan. Tanya saja. Ada apa? Selesai subuh? Oke. Enggak boleh. Sholat fajar itu sebelum subuh. Tidak ada sholat setelah subuh. Jadi kalau ibu telat bangun subuh, ibu tengok jam. Kalau masih ada waktu sholatnya, masih ada waktu sholat subuhnya, ibu lakukan fajar dulu baru subuh. Tapi kalau sudah mau habis waktu subuhnya, fokus ke subuh aja, sholat fajarnya besok. Kalau iftitah bukan tidak boleh dikerjakan. Iftitah itu tidak harus dikerjakan, bukan nggak boleh ya. Jadi membaca iftitah itu bagus dikerjakan, cuman tidak wajib dikerjakan. Paham? Sholat fajar, ada yang ragu? Silakan. Oke. Saya misalnya nyampe masjid orang udah azan subuh gitu ya. Saya nyampe masjid orang udah azan subuh gitu ya. Lalu kemudian saya nyampe masjid antara azan dan iqomah gitu ya. Mana saya dulukan, sholat tahiyatul masjid atau sholat fajar atau qobliyah subuh? Jawabannya adalah sholat qobliyah subuh atau sholat fajar. Kenapa? Karena tahiyatul masjid itu hukumnya sunnah biasa. Sementara sholat rawatib atau qobliyah atau sholat fajar kan sama aja dia tuh kan. Itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi dulu kan sholat fajar. Oke. Iya. Oh, enggak apa-apa. Saat iftitah ada orang yang baca inni wajjahtu wajhiya. Ada yang enggak pakai ini, langsung wajjahtu, enggak apa-apa. Ini itu artinya sesungguhnya aku. Wajjahtu, aku hadapkan mukaku. Enggak pakai sesungguhnya enggak apa-apa. Ini cukup.
Tapi tak pakai ini tak apa-apa. Ada ragu? Sholat fajar? Udah cukup? Oke. Dah? Tak ada yang rasa-rasa aneh-aneh lagi? Nah, tinggal dikerjakan lagi ya. Sholat fajar, amal kecil, pahala besar. Oke, yang kedua, amal kecil, pahala besar adalah sedekah subuh. Kan ceritanya Bu tadi ke masjid tuh. Lalu kemudian ibu bawalah duit 2.000 atau 1.000. Ya kan? Ibu sedekah subuh Bu. Itu amal kecil, pahalanya besar. Jadi sedekah subuh itu jadwalnya adalah dari adzan subuh sampai habis waktu subuh. Itu jadwal jadwal sedekah subuh. Sedekah subuh itu pahalanya besar. Karena dalam dalil dikatakan ketika ada orang yang melakukan, malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang sedekah di subuh hari. Jadi caranya gimana? Caranya lakukan tiap hari, yang penting konsisten. Cara pertama, ibu datang ke masjid, masukkan ke kotak amal masjid 2.000 tiap pagi kalau ibu ke masjid. Nah, sebelum ibu masukkan ke kotak amal itu ibu doa dulu, ya Allah. Ibu mau doa apa dengan 2.000 itu? Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah itu ini lapanglah kuburan mak saya, sehat suami saya pengen punya cucu, suami saya sehatkan, anak saya sehatkan, kaki saya sakit sehatkan, utang saya berserak-serak lunaskan, iya kan? Suami saya durhaka sama orang tuanya taubatkan, anak saya pengen masuk PNS loloskan. Apapun yang ingin ibu-ibu doakan, masukkan ke dalam kotak amal sambil ibu-ibu berdoa. Nah, kalau mau lebih mantap lagi, ibu baca doa sedekah subuh. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Atau gini aja, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Jadi gini, ambil duit 2.000, ya kan? Itu bakul Rabbana taqabbal minni, masukkan 2.000. Ibu doa, tapi jangan tetap di kotak amal, orang mengantri pula nanti. Silakan ibu duduk, baru ibu berdoa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah itu boleh dilakukan sesudahnya atau sebelumnya. Rabbana taqabbal minni atau Rabbana taqabbal minna sama. Kalau Rabbana taqabbal minni artinya ya Allah terimalah dariku. Kalau Rabbana taqabbal minna itu ya Allah terimalah dari kami. Sama aja. Sama dengan Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan aku jalan keluar. Atau Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah berikan kami jalan keluar. Itu aja dia sama. Ya. Nah, kalau nggak ke masjid gimana? Kalau nggak ke masjid, ibu di rumah saja. Masukkan ke kotak amal 2.000 ke kotak tas atau ke dompet Tupperware 2.000. Masukkan tiap pagi, tapi harus ada aktivitas tiap pagi. Ya, nanti kalau bisa di hari Jumat ibu serahkan. Biar lebih besar lagi pahalanya. Iya kan? Nah, sama. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini apa yang ingin ibu-ibu doakan. Nah, uniknya sedekah subuh itu dia bebas. Mau dikasih ke orang tua, mau dikasih suami, mau dikasih ke anak, mau dikasih ke saudara, traktir makan kawan, ke non muslim, ke orang kaya, ke orang miskin, ngasih jajan cucu, ngasih acara untuk maulid nabi, ngasih pokoknya sedekah subuh itu bebas Bu. Karena sedekah subuh itu apapun yang kita berikan untuk orang lain dengan niat karena Allah. Jadi bebas aja. Kalau sedekah subuh ke anak yatim, ke fakir miskin, traktir makan kawan, ngasih makan kucing sebelum habis waktu subuh. Jadi nyampe masjid belum azan, tahan dulu. Udah azan, taruh sedekah subuh.
Sebelum syuruk habis waktu subuh. Ya, setelah banyak atau dikumpulkan di rumah dulu. Setelah banyak baru dikasihkan ke fakir, ke miskin atau ke kota amal masjid, terserah aja. Ibu kalau sholatnya di rumah. Ya, sholat di rumah masukkan ke celengan. Tapi ada yang nanya, Ustazah, saya udah masukkan sedekah subuh ke celengan 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Saya tengok banyak juga isinya ya. Mantap juga belikan lele sekilo ini. Kalau akhirnya ibu ketika ibu butuh duit, terpakai sama ibu uang sedekah subuh itu. Ibu ambil sikit. Aku ambil lah dulu beli lele sekilo ya kan. Itu boleh enggak? Kalau untuk kebutuhan kita tentu boleh. Nah, tidak ada masalah. Itu harus diganti gak? Enggak. Cuman tetap dapat pahala. Karena keburukan yang tidak jadi dilakukan tidak berdosa. Tapi kebaikan yang tidak jadi kita kerjakan karena kita butuh, itu tidak, itu tetap dapat pahala 1. Karena dia sudah berniat, sudah melakukan. Tahu-tahu rupanya akhirnya dia butuh, lalu dia pakai, nggak ada masalah, nggak usah takut lah. Nah, yang nggak boleh itu adalah sedekah subuh untuk bayar hutang sendiri. Itu tabungan nama itu nggak sedekah sudah. Ustazah boleh nggak sedekah untuk saya bayar umroh saya? Itu tabungan umroh namanya, nggak sedekah loh. Kalau sedekah itu untuk orang, nggak bisa untuk kita loh. Oke, coba dilakukan sedekah subuh. 2000, 5000, 5000, 5000 terus, jangan ditambah dulu. Nanti kalau ibu tambah lebih cepat nanti ibu nggak istiqomah. 2000, 2000, 2000, besoknya 10.000, besoknya nggak usah lagi, patangkanlah 10.000 lah, nah jadinya kan. Oke, Ustazah kalau dikumpulkan 1 tahun gimana? Boleh, secara hukum boleh. Tapi saya nggak nyaranin Mbak, karena memberi itu kan harus dilatih. Kalau 1 tahun kita takutnya jadi nggak terbiasa memberi. Yang kedua, jangankan seminggu sebulan, jangankan setahun, seminggu sebulannya mantap juga isi celengan tuh ya. Takutnya setan menggoda jadi nggak jadi. Banyak orang sedekah nggak jadi. Emang semua sedekah jadi? Nggak. Bulan depan saya mau ngasih mertua saya uang 500.000. Menjelang bulan depan diganggu oleh setan dan khannas. Sedekah enggak ya? Sedekah enggak ya? Enggak jadilah inyo jahe. Enggak jadi. Banyak sedekah itu enggak jadi Bu. Saya mau ngasih teman saya uang lah sedekah. Dia kan lagi susah. Suaminya enggak ada. Anaknya susah. Mau beli susu susah. Pas mau ngasih duit misalnya 300.000. Enggak jadilah, dia jahat sama aku. Enggak jadi, itu setan tuh menggoda kita untuk tidak melakukan kebaikan. Jadi bisa sih sekali setahun, tapi saya tidak nyaranin. Karena pertama memberi itu harus dilatih. Yang kedua kalau nggak dilatih berat. Yang ketiga setiap semakin sering kita memberi, semakin kita banyak bisa berwasilah. Berdoa macam tadi itu kan wasilah. Ya Allah, saya sedekah, dengan sedekah ini sehatlah badan saya, itu kan wasilah. Jadi pertama alasannya semakin sering kita memberi semakin kita terbiasa. Yang kedua semakin sering bisa kita memberi maka semakin kita banyak kesempatan untuk berdoa, ya, untuk berdoa dan mendoakan pahala kita untuk keinginan kita. Semakin banyak kita memberi maka akan semakin kita itu mendapatkan doa kalau orang yang kita beri itu orang yang hidup. Masya Allah. Ya. Orang berpendapat kalau Tuhan waktu sholat di rumah pahalanya 27 dibanding kalau masjid pahalanya 1. Mana yang benar? Ustazah katanya perempuan tuh lebih baik sholat di rumah. Kalau sholat di rumah sendiri dapat 27 derajat. Kalau di masjid 1, enggak gitu. Sholat berjemaah itu dapat 27 derajat. Baik di rumah maupun di masjid. Di masjid pun ibu sholat, tapi ibu cuma sendiri, pahalanya 1. Di rumah ibu sholat, tapi berdua, berjemaah, pahalanya jadi 2.
Jadi untuk mendapatkan pahala 27 derajat ya, untuk mendapatkan pahala 27 derajat itu caranya adalah yang penting ibu lakukan berjemaah. Yang penting ibu lakukan berjemaah. Nah, persoalannya adalah ada yang mengatakan lebih baik wanita itu sholat di rumahnya. Ya, maka bagaimana kita memandang ini? Memang ada dalil lebih baik wanita itu sholat di rumahnya, lebih baik dalam kamarnya, lebih baik dalam kamarnya yang kecil. Kan begitu kan? Nah, setiap kita menengok hadis, kita harus lihat asbabul wurud dari hadis itu atau sebab turunnya hadis. Sebab turunnya hadis itu adalah saat situasi tidak aman. Maka lebih baik pada masa itu wanita lebih baik sholat di rumahnya, lebih baik sembunyi dalam kamarnya. Tapi setelah situasi aman, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sering kok sholat di masjid membersamai Rasulullah ketika Rasul menjadi imam. Nggak apa-apa bu sholat di masjid. Bahkan ada sebuah dalil yang menegaskan iza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna. Jika istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Jadi ke masjid aja mak, tidak apa-apa. Yang penting jangan aneh-aneh ya. Sampai sangguannya setinggi atuk musaji. Ya lipstiknya tebal, tabarruj, berlebihan, berdandan. Ya itu yang nggak boleh. Kalau sekedar aman, yang penting aman, silahkan ke masjid. Di rumah nggak apa-apa. Kalau bisa berjamaah. Oke? Yuk lanjut yuk. Sedekah subuh paham? Paham? Boleh sedekah subuh dikasih ke cucu? Boleh dikasih ke tetangga? Kasih makan kucing? Kasih non muslim? Oke. Boleh? Nah, aman ya? Lakukan itu. Yang ketiga, amalan kecil pahala besar adalah sholat sunat witir. Walaupun cuma 1 rakaat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan taraweh. Rasul tidak pernah meninggalkan witir, tapi Rasul pernah meninggalkan tahajud. Jadi lakukan witir, jangan lupa walaupun 1 rakaat. Batas witir adalah dari adzan subuh sampai dari adzan isya sampai adzan subuh. Batas witir adalah dari adzan isya sampai adzan subuh juga. Batas isya adalah dari adzan isya sampai adzan subuh juga. Batas tahajud adalah dari adzan isya sampai adzan subuh juga. It's okay, nggak ada masalah. Kalau ibu udah mepet-mepet adzan subuh baru ibu bangun, maka lebih baik ibu witir aja, minimal 1 rakaat. Biarlah nggak tahajud, nggak apa-apa. Atau kalau ibu nggak terlalu mepet, boleh ibu lakukan sholat tahajud 2 rakaat. Dan sering saya syiarkan, akhir-akhir ini banyak saya dapat laporan, banyak orang yang dia itu menggabungkan sholat isanya di waktu tahajud. Jadi dia nggak sholat isya, dia sholat isyanya nanti aja di waktu tahajud, iya kan? Nah itu saya tidak sarankan, karena tabiat adzan isya, tabiat sholat isya itu di awal waktu, dan tabiat sholat tahajud di akhir waktu. Jadi silakan lakukan kalau ketiduran, kalau nggak ketiduran jangan. Lebih bagus isyanya di awal waktu dan tahajudnya di akhir waktu. Tafadhol. Apa bedanya sholat tahajud dengan sholat hajat? Beda. Kalau tahajud cuma bisa dilakukan malam, sementara hajat bisa dilakukan siang dan malam. Kalau sholat tahajud itu bisa mengampunkan dosa dan menjawab keinginan. Kalau sholat hajat itu menjawab keinginan saja. Ibaratnya tahajud itu dokter umum, bisa untuk semuanya. Dan hajat itu dokter spesialis, supaya hajat kita terkabul. Kurang mudah apa coba? Udah pakai pula ibarat-ibarat ceramahannya. Apa beda tahajud dengan sholat taubat? Kalau tahajud itu bisa mengampunkan dosa, bisa juga menjawab doa kita. Tapi kalau sholat taubat itu khusus untuk mengampunkan dosa. Itulah pura-puranya. Jadi pura-puranya sholat tahajud itu dokter umum, UGD. Nah, sholat tahajud itu spesialis. Oke? Tapi hajat dan taubat itu bisa siang malam.
Kapanpun bisa. Enggak, sholat hajat bisa siang. Ya yang penting jangan habis asar, jangan habis subuh. Jam 2 siang boleh. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat sholat hajat. Setiap harinya. Hmm. 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 Ustazah, mana bagus? Mana bagus atau boleh atau enggak? Bagusnya mana bagus? Malam itu dibagi 3. Sepertiga malam pertama adalah dari habis Isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua adalah jam 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga adalah jam 2 malam sampai adzan subuh. Khusus untuk tahajud dan witir, kalau ditanya lebih baiknya sepertiga malam ketiga, jam 2 sampai azan subuh. Kalau ditanya lebih baik, tapi bukan nggak boleh setelah Isya. Setelah Isya boleh juga witir. Jadi kalau seandainya ibu capek, suka keluar kota, takut nggak terbangun malam, witirnya setelah Isya. Tapi kalau ibu dalam kota aja nggak terlalu capek, ya ibu witirnya tengah malam nggak apa-apa. Bagus. Boleh. Boleh mak, boleh mak. Jadi habis Isya, mak sholat ba'diyah Isya, lalu mak sholat witir sebelum pulang, sebelum mati lampu masjid. Nah, boleh mak, nggak apa-apa. Nanti di rumah mak sholat tahajud aja lagi. Tengah malam nggak apa-apa mak tahajud, tapi mak jangan witir lagi. Karena kan kita udah witir, witir nggak boleh berkali-kali. Tapi kalau tahajud boleh berkali-kali. Habis Isya tidur jam 10 terjago, sholat tahajud. Jam 10 tidur lagi karena ingat masa lalu, terbangun lagi, tahajud lagi. Tertidur lagi, terbangun lagi, tahajud lagi. Boleh. Tahajud boleh berkali-kali, tapi witir enggak boleh. Sementara witir ini jamnya kenapa? Udah hampir ke subuh kan? Takutnya ada nggak apa-apa. Posisi witir itu terserah di mana. Karena witir itu tujuannya bukan. Jadi kan pertanyaan ibu nih, Ustazah saya tahajud, hajat, taubat, witir. Boleh nggak? Tapi setelah witir ternyata masih ada lagi waktu nih. Saya tambah hajat. Boleh aja. Witir itu tujuannya mengganjilkan saja. Kalau ada witir, sholat kita tuh jadi ganjil. Gitu. Jadi kan dia mengganjilkan dari pagi sampai asar diganjilkan maghrib, dari isya sampai subuh diganjilkan witir. Jadi taubat, hajat, tahajud, witir. Rupanya salah nengok jam, masih ada setengah jam lagi. Tambah lagi hajat, taubat, tahajud, nggak apa-apa. Yang penting witirnya 1 kali saja, seperti itu. Kalau antara taubat, hajat, tahajud, hajat, taubat, hajat, itu terserah aja. Kan statusnya sama-sama sunnah, yang mana duluan gak ada masalah. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Kalau sholat sunat wudhu itu sholat setiap setelah selesai berwudhu. Tentu harus wudhu dulu ibu. Kalau ibu mau rajin sholat sunat wudhu, kalau ibu ndak ada kerjaan lagi, nggak terlalu sibuk, ini kan wajahnya wajah-wajah. Nah, wajah-wajah nggak ada lagi lah ya kan, yang mau dikerjain nggak terlalu banyak ya kan. Nah, ibu ambil wudhunya lebih awal aja, setiap 5 kali sehari semalam. Ambil wudhu sebelum zuhur, lakukan sholat sunat wudhu dulu, tunggu orang azan, antara azan dan iqomah rawatib, lalu sholat zuhur, ba'diyah zuhur bisa. Ya, jadi sholat wudhu itu selama kita masih ada wudhu boleh, nggak apa-apa. Jam 2 siang ibu bingung mau ngapain, kemanga wale ko nganga aja, ambil aja wudhu, lakukan sholat sunat wudhu boleh. Jam 3 siang ngapalah nih ya, bingung juga kita ya. Ambil aja wudhu, lakukan sholat sunat wudhu boleh. Diganti? Bukan diganti. Saya tidak mau sholat
wudu, saya maunya zikir, ya boleh, tapi nggak bisa diganti lah, fungsinya beda. Sakit kaki, ustazah nih sholat ke sholat aja terus yang sampaikannya sakit kaki, lanjutkan sholat dalam keadaan duduk, tidak apa-apa. Sholat hajat bangun tengah malam 2 rakaat, waktu mau sholat taubat bergoyang engsel kaki itu kan, karena usia udah mendekati azan maghrib ya kan, goyang kaki, lanjutkan dalam kondisi duduk, tidak apa-apa. Wah, saya tahajud pengennya, setelah itu sholat hajat goyang kaki, lanjut duduk, nggak apa-apa. Ya, sholat duduk. Kalau sholat pakai kursi, nanti kita bahas satu pembahasan. Ingatkan saya. Jadi tugas ibu mengingatkan, tugas saya ceramah. Nanti kita praktek. Sholat dalam keadaan duduk Kita udah pernah praktek sholat di sini? Belum lagi. Kok belum semua materinya kita ya? Saya masih baru di sini ya. Belum semua dari tadi, ini udah belum? Belum, ini udah belum ya? Kita praktek sholat belum? Praktek sholat berjemaah belum? Praktek sholat duduk belum? Sholat baring belum? Mandikan jenazah belum? Jenazahnya nggak duduk. Kita itu belajar satu pembahasan. Coba ingatkan saya, itu nanti kita pelajari pelan-pelan. Ya, nanti dia ada kursinya. Sholat itu gimana caranya, duduk yang benar gimana. Kalau sholat terlambat tuh kayak gimana sebenarnya. Ya kan? Kita pelan-pelan belajar. Ada lagi? Nah, yang penting, oke ya, 6 menit lagi azan. Demikian yang penting adalah ibu lakukan sholat fajar, sedekah subuh, sholat witir, jangan lupa. Kalau mau tambah tadi ilmu sholat wudu ya. Udah nggak ada yang ragu lagi ya. Intinya kalau nggak ada yang ragu lagi berkata-kata dalam hati, insya Allah bisa diamalkan. Sholat dalam keadaan duduk, ingatkan saya, kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian dari saya. Kita akhiri dengan doa singkat aja. Ala hazhin niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati ad-dini wa qahar riyal. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribuhu, wa in kana rizquna haraman fatahhiruhu, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.